PGSD. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Jenita Salsabila. Saya Hamidah Sri Rezeki. Saya Tamara Sabrina. Saya Fatriani Dwi Puspa Haji. Saya Rizka Lisa Hutami. Jadi tujuan kami membuat video ini yaitu akan melaksanakan atau melakukan mini survei terkait dengan judul hubungan dukungan pasangan terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD. Untuk itu jangan lupa tonton video selanjutnya. Dari sini kami izin minta waktunya ya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja Teh. Menurut Teteh, seberapa penting sih dukungan pasangan dalam menjalani perkuliahan? Ini menurut aku pribadi ya, mungkin sebagai pengalaman aku pribadi juga, menurut aku penting aja. Tapi balik lagi ya, kalau dari sisi hubungan itu pasti ada sisi negatif sama positifnya. Kalau kita ambil dari positifnya mungkin kita bisa bilang itu penting. Tapi kalau kita ambil dari sisi negatifnya, kita bisa bilang yes no juga. Nah, tapi menurut aku pribadi, pengalaman aku pribadi itu sangat berpengaruh ya. Berarti itu apa sih intinya penting. Tapi pengalaman teman aku ya, sepertinya itu tidak. Jadi tergantung kita sama siapa dulu kita punya hubungannya. Kalau hubungannya bisa ngambil dari sisi positif mungkin penting, tapi kalau negatif ya mungkin tidak. Baik, Teteh, selanjutnya dukungan seperti apa dari pasangan yang menurut Teteh itu paling membantu selama kuliah? Apa ya? Tugas date? Ya, jadi mengerjakan tugas bareng, makin semangat. Iya, bentuk supportif juga nggak sih itu? Bisa sama-sama kerjain tugas bareng atau sama-sama bisa saling bantu dalam mengerjakan tugas, itu juga bentuk apa ya? Supportif. Ya, baik. Teteh, ini pertanyaan terakhir. Menurut Teteh, apakah dukungan pasangan dapat mempengaruhi semangat atau motivasi belajar mahasiswa? Itu kenapa ya kira-kira? Gimana sih pertanyaan? Jadi menurut Teteh, apakah dukungan pasangan dapat mempengaruhi semangat atau motivasi belajar mahasiswa? Dapat. Alasannya apa? Aku baru aja seperti aku baru mengalami seperti itu, guys. Iya. Jadi menurut aku penting banget ya, karena mungkin tadinya kita merasa ada sisi yang supportif dari sisi positif kita, tapi tiba-tiba kalau tiba-tiba gak ada, kalau tiba-tiba ditinggalin, itu juga sangat berpengaruh menurut aku. Karena yang tadinya tuh semangat kita buat kayak tugas bareng atau apapun kita ngelakuin bareng-bareng, tapi kalau tiba-tiba kita ditinggalin atau tiba-tiba orang itu gak ada, ya kita juga merasa kehilangan. Dan menurut aku itu sangat berpengaruh. Baik, Teteh, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Teteh atas waktunya. Sama. Halo Teh. Ya, halo. Sebelumnya aku mau tanya, nama Teteh siapa? Nama aku Nora. Oh, kelas dari mana kelasnya? Aku dari kelas B, prodinya PGSD. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, Teteh punya pasangan nggak ya? Punya. Oke, jadi hari ini aku mau mengajukan beberapa pertanyaan. Sedikit pertanyaannya mungkin tolong dibantu untuk dijawab ya Teh. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Teteh seberapa penting sih dukungan pasangan dalam menjalani perkuliahan? Sebenarnya 50-50 menurut aku ya, karena tergantung orangnya. Kalau misalnya pasangannya kita tidak membebani dan mengerti, mungkin itu pengaruhnya sangat besar. Karena jadi perkuliahan kita juga kalau misalnya lagi ada masalah atau apapun tetap nggak terpengaruh. Tapi kalau misalnya kita salah pasangan, mungkin pasangannya gampang marah, gampang cemburu, mungkin itu bakal mengaruh ke dalam perkuliahan kita jadi bad mood, fokus belajar. Oke, nah jadi dukungan seperti apa sih Teh yang dari pasangan yang menurut Teteh paling membantu selama perkuliahan? Nah, ini menurut pengalaman aku aja. Kalau misalnya dukungan dari pasangan itu tentu aja membantuin memperingan tugas-tugas aku. Terus dia juga selalu support baik dalam bentuk fisik ataupun dari verbal, karena dia juga nggak cuma ngomong semangat ya gitu, tapi dia juga ngasih bentuk fisik berupa makanan buat nambah mood, atau dia juga membantu memperingan tugas-tugas saya. Jadi menurut Teteh apakah dukungan pasangan dapat mempengaruhi semangat atau motivasi belajar mahasiswa dan mengapa? Menurut saya sih bisa mempengaruhi, bisa tidak. Tapi pun bagi saya ya itu mempengaruhi, mungkin karena pasangan saya ini juga cocok mungkin ya, jadinya iya seperti
Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh gitu, karena pasangan saya itu tidak membebani saya gitu, jadi melaksanakan perkuliahan pun tidak jadi beban untuk saya. Jadi lebih semangat ya, jadi lebih semangat lagi karena tugas dibantuin gitu, jadinya semangat banget. Ya Teh, mungkin itu saja ya pertanyaannya. Terima kasih buat waktunya. Ya Teh. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh statistik deskriptif dari 24 responden tanpa ada data yang hilang baik untuk variabel total X maupun total Y. Untuk variabel total X diperoleh nilai rata-rata atau min sebesar 37,25 dengan nilai tengah atau median sebesar 37 dan nilai yang paling sering muncul atau modus sebesar 33. Standar deviasinya adalah 6,102 dengan nilai terendah 24 dan nilai tertinggi yaitu 45. Sementara itu, untuk variabel total Y diperoleh nilai rata-rata sebesar 35,88 dengan median 30, 6,50 dan modus sebesar 37. Standar deviasinya lebih kecil, yaitu 4,194 dengan nilai terendah 29 dan nilai tertinggi 45. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada variabel X lebih bervariasi dibandingkan variabel Y karena nilai standar deviasinya lebih besar. Selanjutnya, dilakukan uji validitas terhadap 9 item pertanyaan variabel X, yaitu item X1 hingga X9, dengan cara mengorelasikan masing-masing item terhadap skor total X menggunakan teknik korelasi Pearson. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 9 item yang diuji, 8 item dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Item-item tersebut adalah X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Sementara itu, satu item, yaitu item X3, dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya sebesar 0,053, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, item X3 sebaiknya tidak digunakan atau perlu diperbaiki sebelum digunakan dalam pengambilan data selanjutnya. X. Pada tabel korelation ini, berdasarkan pengolahan data menggunakan data SPSS terdapat 3 informasi utama, yaitu Pearson correlation yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel, signifikansi, 2 Taylor yang menunjukkan nilai signifikansi, dan N yang menunjukkan jumlah responden sebanyak 24 orang. Kemudian X1 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,573 terhadap total X dengan nilai signifikansi 0,003 dan jumlah responden 24. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan X1 dengan skor total signifikan. X2 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,583 dengan nilai signifikansi 0,003 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka hubungan X2 dengan skor total signifikan. X3 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,400 dengan nilai signifikansi 0,053 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka hubungan X3 dengan skor total tidak signifikan. X4 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,708 dengan nilai signifikansi 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka hubungan X4 dengan skor total signifikan. X5 memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,491 dengan nilai signifikansi 0,015 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka hubungan X5 dengan skor total signifikan. Berdasarkan tabel correlation, sebagian besar item memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hanya item X3 yang tidak signifikan karena nilai signifikasi sebesar 0,053 lebih dari 0,05.
Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,582 yang menunjukkan bahwa instrumen yang terdiri dari 9 butir pernyataan ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup atau moderate. Nah, meskipun nilai alfanya belum mencapai 0,70, instrumennya masih dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif atau penelitian awal karena nilai alfanya lebih dari 0,60, yang sering dianggap cukup oleh beberapa ahli. Namun, jika mengacu pada kriteria yang lebih ketat, yaitu lebih besar dari 0,70, reliabilitas instrumen ini masih perlu ditingkatkan dengan memperbaiki atau menghapus butir yang kurang baik. Selanjutnya ada uji normalitas. Nah, jumlah sampel yang diambil itu ada 24 responden, di mana N-nya ini kurang dari 50. Maka interpretasinya ini menggunakan teori Shapiro-Wilk, di mana pada tabel tertera untuk variabel total X itu memiliki nilai signifikansi 0,066, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya data variabel total X ini berdistribusi normal. Nah, untuk variabel total Y itu memiliki nilai signifikansi 0,659, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya data variabel total Y juga berdistribusi normal. Nah, jika disimpulkan, data kedua variabel ini bersifat berdistribusi normal. Jadi, asumsi normalitasnya telah terpenuhi, sehingga analisis statistik parametriknya itu dapat dilakukan. Dengan hasil uji korelasi Pearson diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,309 dan nilai signifikasinya atau P sebesar 0,142 dengan jumlah responden 24 orang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara dukungan pasangan dan motivasi belajar mahasiswa PGSD itu bersifat positif dengan tingkat hubungan yang rendah, tetapi tidak signifikan karena nilai signifikasi 0,142 lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan pasangan dengan motivasi belajar mahasiswa PGSD.